Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniarti Aka. Jika metaverse itu sebuah tren, bagaimana bisnis bisa memasukinya secara mulus? Nah, secara mulus dalam hal ini adalah tentu saja berkonotasi hemat dan berhasil. Nah, sebelum menjawab pertanyaan di atas, saya perlu memberikan contoh bahwa rencana bisnis tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Di sisi lain, rencana bisnis harus dibuat detail. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian di masa-masa transisi. Nah, sebelumnya mari kita dengarkan dulu apa kata Pak Dahlan Iskan, seorang mantan Menteri BUMN, pengusaha media, wartawan, dan juga mantan Direktur PLN, yang sangat fenomenal tentang merevisi konsep bisnis. Mari kita saksikan. Dan saya, kalau boleh, saya menyesal. Salah satu yang saya sesali adalah kenapa waktu itu saya berusaha menyehatkan BUMN pangan ini. Kenapa tidak langsung bikin aja yang baru, yang lebih besar begitu. Itu saya bagian yang saya menyesal. Saya waktu itu masih berharap yang ada ini diperbaiki, kemudian setelah baik diperbesar. Ternyata itu salah. Harusnya dimatiin saja, ya, bikin yang baru. Iya, ya. Atau dianggap tidak ada begitu. Poinnya apa yang bisa kita dengar dari beliau? Anda tidak bisa membangun rumah baru dari bahan sisa rumah lama. Begitu juga di dalam bisnis. Anda tidak bisa membangun kultur baru dan paradigma baru dengan mempertahankan kultur lama. Karena ini akan menimbulkan benturan-benturan yang sangat keras dan tidak produktif. Oke, selanjutnya mari kita dengar juga apa kata Profesor Renal Kasali saat membangun kembali PT Pos Indonesia. Mari kita lihat videonya berikut ini. Kalau manusia nggak mau melakukan menghadapi perubahan, dia akan punah. Jadi kalau ditanya bisnis ke depan tuh kayak apa, pasti teknologi. Ini ada 3 zona waktu nih. Zona waktu yang masa lalu udah biarkan aja sampai dia pensiun di situ. Oke. Ya, ini zona kemarin. Dibiarkan sampai pensiun. Sampai pensiun, nggak bisa dia apa-apain. Orang keahliannya memang udah nggak bisa diajak berubah. Nggak bisa dia apa-apain, udah. Tetap ikan. Ikan. Okay. Kemudian di sini ada yang kelola hari ini, yang kemarin di bawah hari ini. Okay. Satu lagi kotak berikutnya lagi, lo kelola the future. Jangan dicampur. Kalau dicampur, sama juga Telkomsel kalau disatukan di PT Telkom, hancur. Sekarang itu kan bisa jadi besar karena dipisah. Nah, apa poin yang bisa kita ambil dari pemaparan beliau? Nah, beliau memisahkan antara pegawai yang progres sesuai dengan zamannya dan pegawai yang memang sulit untuk beradaptasi dengan paradigma bisnis yang baru dibangun. Nah, semangatnya sebenarnya sama dengan Pak Dahlan Iskan, meskipun kejadiannya berbeda waktu sekitar 10 tahun. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi dengan Bank Neo ketika Alibaba melalui Akulaku masuk ke dalam Bank Neo Commerce yang dulu bernama Bank Yuda Bakti, atau inisialnya kodenya di Bursa Efek Indonesia adalah BBYB. Nah, perubahan paradigma dan perilaku dan kultur baru itu tentu saja tidak hanya dilakukan secara internal manajemen, tetapi juga melalui sebuah rebranding eksternal dengan mengubah nama bank yang sebelumnya bernama Bank Yuda Bakti ini menjadi Bank Neo Commerce. Oke, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Alibaba lebih detail melalui penelusuran terhadap laporan keuangan dari Bank Neo Commerce. Nah, mari kita lihat bagaimana kinerja dari laba dari perusahaan BBYB itu di beberapa kuartal, di 4 kuartal terakhir. Kita lihat misalnya di Desember 2020 menuju ke Maret, Juni, dan September. Mereka mengalami laba negatif yang semakin dari kuartal ke kuartal tidak menunjukkan perbaikan, tapi justru semakin dalam. Nah, kenapa hal ini terjadi? Di mana selama 3 kuartal berturut-turut itu bank ini mengalami net income yang negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa memang perusahaan pada masa-masa itu mengalami rugi operasional yang membesar, yang terus-menerus membesar. Nah, ini tentu saja sebagai konsekuensi logis dari belanja teknologi, termasuk biaya mendatangkan sumber daya manusia yang kompetitif. Normalnya, rugi bersih tersebut jelas akan menghabiskan aset perusahaan. Bagaimana kira-kira perusahaan mendanai kebutuhan-kebutuhan ini? Sementara kita tahu bahwa untuk melakukan right issue itu prosesnya sangat memakan waktu, sedangkan perusahaan perlu dana tersebut secara cepat. Nah,
kita melihat ternyata bahwa Alibaba lebih memilih untuk membiayai kebutuhan tersebut dengan penempatan dana pihak ketiga, baik berupa deposito maupun instrumen lain. Yang sebetulnya dana tersebut juga berasal dari Alibaba. Nah, apa indikasinya? Mari kita lihat selanjutnya. Di dalam balance sheet dari BBYB itu menunjukkan bahwa memang terjadi kenaikan liabilitas yang juga disusul dengan kenaikan aset. Nah, oke, mari kita lihat bagaimana grafik dari balance sheet dari perusahaan. Dari kuartal keempat tahun 2020 sampai dengan kuartal ketiga tahun 2021, kelihatan bahwa atau nampak bahwa aset ini didorong oleh kenaikan dari liabilitas. Jadi liabilitaslah yang mendorong peningkatan dari aset dari kuartal ke kuartal. Berdasarkan data ini kita melihat bahwa memang perusahaan tidak memiliki opsi untuk melakukan right issue di waktu-waktu kebutuhan pendanaan ini diperlukan. Karena itu mereka memang memilih untuk mendanai melalui liabilitas. Jadi liabilitaslah yang mendongkrak kebutuhan pendanaan perusahaan. Dan ini dilakukan melalui dana pihak ketiga berupa deposito dan instrumen keuangan lainnya. Yang menarik adalah mari kita lihat bagaimana implikasi dari strategi yang dilakukan oleh BBYB tersebut terhadap harga sahamnya. Nah, jadi kita lihat bagaimana kinerja dari saham Bank Newcomers. Meskipun mereka memiliki laba negatif, tetapi rupanya harga saham mereka melambung tinggi. Jadi terjadi kenaikan yang signifikan ya, dari waktu ke waktu. Meskipun sempat terjadi koreksi seperti itu adalah hal yang wajar. Tapi kemudian kita lihat terjadi kenaikan dari yang awal itu adalah di sekitar angka 250-an, sekarang menuju ke angka 2.350, bahkan sempat sempat menembus di angka 2.750, tapi kemudian terkoreksi lagi. Tetapi harga yang sekarang itu beberapa kali lipat dari harga awal sebelum perusahaan ini melakukan berbagai macam strategi tadi untuk mempertahankan atau untuk membuat perusahaan ini sustain di masa depan. Dari kasus di atas atau dari contoh di atas, ini apa sih yang ingin saya ungkapkan? Nah, yang pertama adalah untuk melakukan perubahan, Anda perlu orang-orang yang adaptif terhadap paradigma baru tersebut, terhadap kultur baru, teknologi baru, dan cara-cara baru. Nah, tidak cuma adaptif, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menyerap perubahan tersebut. Yang kedua adalah, di era metaverse nantinya, bukan berarti bahwa kita sepenuhnya akan 100% dalam bisnis ini berbasis metaverse. Tetap ada bisnis yang berjalan secara konvensional, menggunakan platform yang ada sekarang. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena pasar itu seperti kita tahu bahwa pasar sangat luas, sangat banyak segmen-segmen yang ada di dalamnya dan tidak semua tentu saja akan bergerak 100% berubah menjadi metaverse atau masuk di dalam teknologi yang berkaitan dengan metaverse. Nah, seperti misalnya adaptasi kampus digital memang tidak akan menghapus sama sekali kampus yang sekarang sedang berjalan. Tetapi jika kampus tidak meletakkan salah satu kakinya secara adaptif terhadap teknologi metaverse, maka kampus tersebut tentu akan sulit untuk eksis di masa-masa yang akan datang. Karena mereka akan kesulitan untuk melakukan branding atau aktivitas marketing lainnya. Sementara kita tahu bahwa marketing dan branding itu adalah pintu masuk untuk mendapatkan revenue bagi perusahaan, dan revenue itu adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk survive dan untuk berkelanjutan. Nah, perubahan itu harus dimulai dari perusahaan. Perusahaan harus menyiapkan bagaimana mengadaptasi perubahan tersebut melalui perubahan kultur, perubahan teknologi, perubahan dari sisi sumber daya manusia yang memang harus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan tersebut. Karena perusahaan hanya ada dua pilihan, ikut di dalam perubahan atau tergilas dan kemudian tidak eksis. Metaverse adalah salah satu isu besar yang patut menjadi perhatian semua pihak, karena metaverse tentu akan mengubah cara-cara berbisnis dari perusahaan. Oleh karena itu, mari kita song-song perubahan dengan semangat, dengan strategi, sehingga kemudian kita akan bisa survive dan kita bisa akan terus berkelanjutan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.